Assalamualaikum, halo teman-teman. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memaparkan penjelasan singkat biografi Jenderal Ahmad Yani dan kaitannya dengan Yayasan Kartika Eka Paksi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota yang terdiri dari Yesi Dwi Cahyani, Chandani Nurul Hafizah, Sherlyn Zandroto, Firda Mardiana, Renada Zaharatul, Iqbar Nabilah, Lucy Ardiati, Faisal Ridwan, Michelle Kristinova, Novin Rahaza Putri, Arif Rahman Taufik. Biografi Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dan meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di usia yang ke-43 tahun. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada tanggal 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Beliau meninggal karena dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah. Dan makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965. Jenderal Ahmad Yani memiliki seorang istri yang bernama Yayu Rulia Sutowiryo Ahmad Yani, di mana keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 1944. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 8 orang anak, termasuk Kamelia Ahmad Yani, Untung Mufreni, dan Irawan Suraedi. Karir militer seorang Jenderal Ahmad Yani sangatlah cemerlang. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal TNI, tetapi karena gugur dalam tugas maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB. Riwayat hidup Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Desa Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922. Ayahnya bernama Muhammad Wongsorejo dan ibunya bernama Murtini. Keluarga Wongsorejo merupakan keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang pemiliknya adalah orang Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Sejak kecil, kecerdasan Yani sudah nampak. Kemudian Yani disekolahkan oleh atasan ayahnya di HIS Holland Indonesia School di Purworejo dan melanjutkan sekolah menengah. Dan pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalankan wajib militer di Tentara Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangannya pasukan Jepang pada tahun 1942. Dan pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh Jepang, yaitu PETA, Pembela Tanah Air, dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Dan pada tanggal 5 Desember 1944, ia melangsungkan pernikahannya dengan Bandiah yang dulu menjadi guru mengetiknya. Dan dari perkawinan ini, mereka dianugerahi 8 orang anak. Karir dari Bapak Ahmad Yani. Jadi Bapak Ahmad Yani ini pernah belajar di Dinas Topografi Militer Kota Malang dan Bogor pada saat penjajahan Belanda. Di masa pendudukan Jepang, dia juga pernah bergabung di Heiho atau pembantu prajurit Jepang di Magelang. Karirnya ini terus menanjak dan dia turut menumpas pemberontakan pada waktu itu di Madiun pada 18 September 1948. Dan ketika agresi Belanda II pada 19 Desember 1948, Ahmad Yani kemudian dipilih sebagai komandan Wehrkreis daerah Kedu. Wehrkreis itu adalah sebuah strategi pertahanan dan taktik gerilya yang diterapkan oleh TNI dan Laskar Rakyat kala itu pasca agresi Belanda I 21 Juli 1947. Dalam pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII yang dipimpin oleh Skarmaji Marizan Kartosuwiryo, itu Ahmad Yani menunjukkan kecakapannya. Pemberontakan tersebut berlangsung di Jawa Tengah. Keberhasilan demi keberhasilan pun membuat Ahmad Yani ini diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Akhir hayat Jenderal Ahmad Yani. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota Staf Umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Latuahari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Jenderal Ahmad Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya, sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat. Ketika para penculik datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian.
Ketika para penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Jenderal Ahmad Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober, dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, pada hari yang sama, Jenderal Ahmad Yani dan rekan-rekan yang resmi dinyatakan pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/Koti/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal ke Jenderal Bintang 4. Atas segala perjuangan dan pengorbanan Jenderal Ahmad Yani, beliau dianugerahi sejumlah tanda penghormatan oleh negara. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana dan Bintang Republik Indonesia Utama. Bintang ini diberikan untuk menghargai mereka yang sangat menjaga keutuhan dan berjasa besar untuk NKRI. Selanjutnya ada Bintang Sakti. Bintang ini diberikan atas keberanian dan ketabahan untuk memenuhi panggilan kewajiban dalam operasi militer. Yang keempat ada Bintang Gerilya sebagai penghormatan atas jasanya mempertahankan negara dengan bergerilya. Lalu ada Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia yang merupakan tanda penghormatan untuk warga negara Indonesia yang menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Penghargaan keenam adalah Satya Lancana Kesetiaan sebagai tanda penghormatan atas pengabdian beliau sebagai prajurit TNI selama 16 tahun. Selanjutnya ada Satya Lancana Perang Kemerdekaan I dan Satya Lancana Perang Kemerdekaan II. Ini diberikan kepada semua anggota angkatan bersenjata yang mengikuti perang peristiwa kemerdekaan I dan II. Lalu diberikan juga Satya Lancana Gerakan Operasi Militer 1 dan 6 atas keikutsertaannya dalam operasi militer terhadap peristiwa Madiun tahun 1948 dan peristiwa di Jawa Tengah pada tahun 1949. Yang ke-11 ada Satya Lancana Sapta Marga, diberikan atas keikutsertaan memberantas pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Selanjutnya ada Satya Lancana Satya Dharma yang diberikan atas perjuangannya dalam pembebasan Irian Barat. Terakhir, ada penghargaan Order of the People's Army yang diberikan oleh Yugoslavia. Riwayat jabatan Jenderal Ahmad Yani. Jabatannya dimulai pada tahun 1944. Jenderal Ahmad Yani memulai tugasnya sebagai prajurit peta dan menjalani dinas aktif sebagai Komandan Seksi 1 Kompi 3 Batalion 2 pada tahun 1944 sampai 1945. Yang kedua, menjabat sebagai Komandan Batalion 4 atau Yani Resimen 14 Magelang tahun 1945 sampai 1948. Yang ketiga, sebagai Komandan Brigade Diponegoro dari Divisi 3 pada tahun 1948 sampai 1950. Yang keempat, Komandan Wekreise atau WK2 di daerah Kedu pada tahun 1950 sampai 1951. Yang kelima ada Komandan Batalion Banteng Riders pada tahun 1951 sampai 1953. Jabatan selanjutnya menjadi Komandan Resimen 12 Wijaya Kusuma tahun 1951 sampai 1956. Setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, ia diangkat menjadi asisten 2 operasi di Markas Besar Angkatan Darat tahun 1956. Tak lama setelah itu, jabatannya naik menjadi Deputi 1 Operasi dan jabatannya dinaikkan menjadi Kolonel pada tahun 1957. Selanjutnya menjadi Komandan Operasi 17 Agustus pada tahun 1958. Setelah tugasnya di Sumatera Barat selesai, Kolonel Ahmad Yani diangkat menjadi Deputi 2 Pembinaan di Markas Besar Angkatan Darat pada tahun 1960. Jabatan selanjutnya menjadi Deputi Kasat untuk wilayah Indonesia bagian timur pada tahun 1962 sampai 1963. Jabatan terakhir yaitu menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1963 sampai 1965. Kaitan antara Jenderal Ahmad Yani dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu universitas yang berdiri atas dasar TNI Angkatan Darat. Berdasarkan leluhur keinginan TNI Angkatan Darat yang senantiasa dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jenderal Ahmad Yani merupakan seorang profesioner nasional yang dipandang sebagai contoh panutan bagi generasi muda termasuk mahasiswa. Jenderal Ahmad Yani, beliau patut dijadikan sejarah sebagai bentuk penghargaan yang beliau lakukan untuk Indonesia.
yaitu dengan cara menambahkan nama jalan dan nama universitas, salah satunya adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani, agar mahasiswanya dapat mengenang atas semangat nasionalisme beliau. Anggapan masyarakat umum bahwasannya Universitas Jenderal Ahmad Yani adalah milik TNI Angkatan Darat, maka dianggap bahwa Unjani memiliki nilai-nilai TNI di kampus, contohnya menerapkan kedisiplinan. Kaitan Yayasan Kartika Eka Paksi dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Keluarga besar TNI AD melalui Yayasan Kartika Eka Paksi atau YKEP bertekad berperan aktif dalam melanjutkan pengabdiannya. Peran aktif YKEP pada sektor pendidikan formal dilakukan melalui pendirian perguruan tinggi. Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Kartika Eka Paksi. Unjani merupakan hasil penggabungan dari 4 sekolah tinggi yang dikelola oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, yaitu STTA, STIEA, STMIPA, dan STTB. Adapun tujuannya untuk lebih memberikan kesempatan kepada keluarga besar Angkatan Darat dan masyarakat umum dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yayasan Kartika Eka Paksi merupakan yayasan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang senantiasa bersemangat dalam bekerja, memegang teguh kejujuran dalam berusaha untuk mencapai kemakmuran guna meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat dan memiliki daya tahan menghadapi segala tantangan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan tercapainya cita-cita mulia TNI Angkatan Darat, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi adalah Bapak Tatang Sulaiman, SOS MSI.